Lalu dengan pisau lipat tumpulnya dia mulai memotong jaringan demi jaringan hingga patah. Kali ini kita akan bercerita tentang Aron Ralston. Aron Lee Ralston lahir pada 27 Oktober 1975 di Marion, Ohio, Amerika Serikat. Dia tumbuh dalam keluarga biasa dengan kedua orang tua yang mendukung minat anak-anaknya. Saat masih kecil, keluarganya pindah ke Englewood, Colorado, sebuah tempat yang kelak sangat mempengaruhi kecintaannya pada alam bebas dan petualangan. Sejak kecil, Aron dikenal sebagai anak yang penuh rasa ingin tahu, aktif, dan suka menantang diri. Ia gemar bersepeda, mendaki bukit, dan menjelajah lingkungan sekitar rumahnya. Alam baginya bukan sekedar tempat bermain, tapi ruang belajar tentang kebebasan dan keberanian. Memasuki masa remaja di Englewood, Colorado, Aron semakin menyalurkan energi dan rasa ingin tahunya ke dua hal: pendidikan dan petualangan alam bebas. Gemar bersepeda gunung, mendaki, dan menjelajah jalur-jalur sulit di pegunungan Rocky. Semakin dia tumbuh, semakin besar pula kecintanya pada tantangan. Namun Aron tidak hanya kuat secara fisik, dia juga cerdas secara akademik. Setelah lulus sekolah menengah dengan prestasi yang baik, dia melanjutkan kuliah di Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania. Di sana dia mengambil jurusan teknik mesin dan bahasa Prancis. Pilihan ini menunjukkan sisi unik Aron, seorang pencinta angka, mesin, dan sekaligus seni bahasa. Selama kuliah, Aron mulai semakin serius mendaki gunung. Dia menjadi bagian dari komunitas pendaki, mendaki tebing-tebing curam hingga menaklukkan gunung bersalju. Dari kegiatan ini, Aron belajar disiplin, keberanian, dan kerja sama tim. Setelah lulus, dia sempat bekerja sebagai insinyur di sebuah perusahaan teknologi besar, Intel di Arizona. Namun meski pekerjaannya menjanjikan, hatinya selalu tertarik pada alam bebas. Dia sering merasa ruang kantor terlalu sempit untuk jiwa petualangannya. Hasrat inilah yang akhirnya membuatnya meninggalkan jalur karir aman sebagai insinyur untuk mengejar impian, menjadi pendaki gunung dan penjelajah alam. Aron mulai menetap di Colorado, sebuah surga bagi para pendaki. Di sana dia menantang dirinya untuk menaklukkan puncak-puncak tertinggi. Salah satu target pribadinya adalah mendaki seluruh Fort Thinners, gunung-gunung di Colorado yang memiliki ketinggian lebih dari 14.000 kaki. Jumlahnya lebih dari 50 dan Aron bertekad mendakinya semua, bahkan seorang diri. Perjalanan ini membuatnya semakin dikenal di kalangan komunitas pendaki. Dia dianggap berani, terkadang nekat, karena sering melakukan pendakian solo di jalur-jalur berbahaya tanpa memberitahu siapapun. Namun bagi Aron, resiko itu adalah bagian dari kebebasan yang dia cari. Di luar itu, Aron juga pernah menjadi pemandu pendakian dan berbagi ilmu tentang keselamatan serta teknik mendaki. Ia memiliki keterampilan teknis tinggi, kemampuan bertahan hidup di alam liar, dan semangat yang membuatnya tak pernah puas pada pencapaian biasa. Namun justru sifatnya yang gemar menantang batas inilah yang membawanya pada perjalanan ke Blue John Canyon pada April 2003. Sebuah perjalanan yang berakhir dengan ujian terbesar dalam hidupnya. Hari itu, 26 April 2003, Aron Ralston berangkat sendirian untuk melakukan petualangan menuruni celah-celah sempit di ngarai batu pasir. Dia tidak memberitahu siapapun kemana dia akan pergi, sesuatu yang sudah sering dia lakukan. Di salah satu lorong sempit ngarai, Aron mencoba menuruni batu besar. Tiba-tiba bongkahan batu berat terlepas dan jatuh menimpanya. Dalam sekejap, tangan kanannya terjepit di antara bahu dan dinding ngarai. Dia mencoba segala cara, menarik, mendorong, bahkan menggunakan pisau lipatnya, tetapi batu itu tidak bergeming. Hari berganti hari. Aron hanya membawa sedikit makanan dan air. Setelah 2 hari, persediaannya habis. Dia mulai minum urin sendiri untuk bertahan hidup. Suhu ekstrim
siang dan malam membuat tubuhnya melemah. Pada malam-malam panjang itu, Aaron merekam pesan video untuk keluarganya dengan kamera kecil yang dia bawa. Dia berbicara seolah sedang mengucapkan selamat tinggal. Dia bahkan menuliskan namanya dan perkiraan tanggal kematian di dinding ngarai dengan debu dan darah. Pada hari kelima, dalam kondisi lemah dan halusinasi, dia menyadari satu-satunya jalan keluar, dia harus memotong lengannya sendiri. Tidak bisa aku bayangkan. Dengan tekad bulat, Aaron mematahkan tulang radius dan ulna dengan memutar lengannya keras-keras hingga patah. Lalu dengan pisau lipat tumpulnya dia mulai memotong jaringan demi jaringan, syaraf demi syaraf, hingga akhirnya setelah perjuangan yang nyaris tak terpikirkan, dia berhasil membebaskan diri. Dalam keadaan berlumuran darah dan sangat lemah, Aaron masih harus menuruni tebing setinggi 20 meter hanya dengan satu tangan. Lalu berjalan sekitar 11 km hingga akhirnya bertemu sebuah keluarga turis Belanda yang segera memanggil bantuan helikopter. Tidak terbayangkan. Aaron Ralston selamat, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Kehilangan lengan kanannya. Setelah diselamatkan pada April 2003, Aaron menjalani masa pemulihan panjang di rumah sakit. Luka fisiknya perlahan sembuh, tetapi luka batin dan trauma itu jauh lebih dalam. Meski begitu, Aaron bukan tipe orang yang berhenti hanya karena kehilangan satu lengan. Beberapa bulan setelah insiden, dia kembali ke gunung. Kali ini dengan prostetik khusus yang dirancang untuk aktivitas mendaki. Dengan tekad yang luar biasa, Aaron menaklukkan tantangan demi tantangan. Bahkan berhasil menyelesaikan misinya mendaki seluruh gunung Fortness di Colorado. Sesuatu yang sudah dia mulai sebelum tragedi. Tidak hanya itu, dia juga mendaki gunung-gunung di berbagai belahan dunia, termasuk Gunung Kilimanjaro di Afrika dan Gunung Denali di Alaska. Kehilangan lengan tidak menghentikannya untuk mengejar kebebasan yang ia temukan di alam. Kisah heroiknya kemudian ia tuangkan dalam buku Between a Rock and Hard Place tahun 2004 yang menjadi bestseller dan menginspirasi jutaan orang. Buku ini kemudian diadaptasi menjadi film 127 Hours tahun 2010 yang disutradarai Danny Boyle dan dibintangi oleh James Franco. Film tersebut meraih pujian kritis dan membawa kisah Aaron ke seluruh dunia. Kisahnya adalah pengingat bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kita bisa terjebak, terjatuh, bahkan kehilangan sesuatu yang penting. Namun dari kehilangan itu kita bisa menemukan kekuatan baru untuk melangkah. Aaron Ralston bukan hanya seorang pendaki, tetapi simbol ketekunan, daya juang, dan harapan. Dia menunjukkan bahwa kadang untuk benar-benar hidup kita harus rela melepaskan sebagian dari diri kita. Dan dari tebing sepi di Utah itulah lahir sebuah cerita yang akan selalu menginspirasi. Cerita tentang manusia yang menolak untuk menyerah. Tidak semua orang bisa melakukannya, tentu saja. Tidak semua orang bisa melakukannya. Tapi kita harap kita termasuk bagian dari orang-orang yang menolak untuk menyerah. Sekian cerita kali ini. Kita bertemu lagi di cerita yang lain. Bye-bye. Namun justru sifatnya yang gemar menantang babak. Ulang.